Selanjutnya kita berbicara tentang fuzzy rule base. Ya, jadi setelah kita lakukan fusifikasi tadi ya memetakan harga apa namanya real ya X-star tadi yang input ke apa namanya A aksen ya di U. Nah, ini kan proses fazifikasi nih. Fazifikasi. Nah, selanjutnya adalah kita juga buat fuzzy rule base-nya ya. Nah, pada umumnya aturan-aturan fuzzy ini dinyatakan dalam bentuk if then. Nah, if then. Jika ini maka ini gitu ya. Gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita tadi berbicara tentang suhu misalnya, jika atau misalnya if misalnya suhunya panas gitu ya. Then gitu ya. Then nyalakan kipas. Nah, misalnya gitu, nyalakan kipas. Nah, seperti itu. If, then. Gitu. Jika misalnya suhunya dingin, nah gitu, then misalnya nyalakan lampu misalnya gitu supaya dia panas. Nah, gitu. If, then. Ya. Nah, jadi sebenarnya fuzzy rule base di sini ya ini dalam bentuk if then ya. Jadi aturan fuzzy if then ini disusun berdasarkan data masukan dan keluaran. Nah, jadi maksud dari masukan dan keluaran ya, masukan itu input ya. Inputnya kan tadi suhu ya. Kita ngomongin suhu. Nah, outputnya, nah misalnya outputnya tadi ada dua. Misalnya ada menyalakan kipas, ada menyalakan lampu. Ya, gitu. Ya, jadi contoh yang pertama, jika suhu panas kita nyalakan kipasnya, jika suhu dingin kita nyalakan lampunya. Nah, jadi gitu ya. Jadi aturan if then ini disusun berdasarkan data masukan dan data keluaran. Yang pastinya data masukan dan keluaran ini ya kita yang menentukan. Ya sekali lagi bukan kita sebenarnya, tapi expertise ya. Idealnya expertise gitu. Kalaupun misalnya kita yang menentukan ya kita pun memiliki atau menentukan berdasarkan referensi dari expertise seperti itu. Nah lalu ya tentunya juga aturan pada fuzzy ini juga menunjukkan bagaimana cara sistem ini beroperasi gitu ya, cara kerja sistemnya. Dan cara penulisan secara umumnya kita bisa lihat di sini ya, ini ada if, ini ada then ya. Jika misalnya X1 sama dengan A1 ya. Dan ini operasi ini ya, operasi OR atau dan ya, OR atau AND gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada beberapa kondisi, jika ini dan jika kondisi yang pertama ini lalu dan kondisi yang kedua dan kondisi yang ketiga, maka outputnya apa? Nah, ini output nih. Maka Y is B gitu ya. Ini Y ini adalah V tadi ya, output ya. Tapi dia belum didefusifikasi. Nah, kalau B ini dia sudah didefusifikasinya, ya seperti itu. Oke, ya tadi ini ya, ini udah dijelaskan X adalah skalarnya ya, ini numerik ya, ini artinya numerik. Nah, A ini kan sebenarnya adalah yang sudah difusifikasi, dia adalah variabel linguistik. Nah, dan ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam membuat aturan. Yang pertama adalah kelompokkan semua aturan yang memiliki solusi pada variabel yang sama. Ya, kelompokkan dulu semua aturan yang memiliki solusi pada variabel yang sama. Lalu urutkan aturan sehingga mudah dibaca. Jadi kalau buat if then itu rule-nya itu harus juga sistematis. Jadi jangan acak-acakan gitu. Kalau acak-acakan nanti takutnya ada yang terlewat gitu ya. Lalu yang ketiga, gunakan identitas untuk memperlihatkan struktur aturan. Gunakan penamaan yang umum tentunya untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada kelas yang berbeda. Jadi ya gunakan penamaannya yang umum ya, jangan yang aneh-aneh gitu ya. Lalu juga gunakan komentar untuk mendeskripsikan tujuan dari suatu atau sekelompok aturan. Jadi kalau diperlukan memang kita harus memanfaatkan atau menggunakan komentar ya untuk mendeskripsikan tujuan. Jadi biar kita nggak lupa nantinya, ini kenapa ya role-nya kayak gini. Nah, nanti kalian buat komentarnya sehingga nanti kalau misalnya dibuka kembali aturan-aturan ini, lalu alasan-alasan di balik aturan ini nanti ada gitu komentarnya gitu ya, nggak bingung. Lalu berikan spasi antar aturan, lalu juga ini tata tulis ya, penulisan variabelnya ya, huruf-huruf besar dan kecil itu juga perlu diperhatikan.
Dan setelah ada fuzzy rule base, ada juga fuzzy inference engine, atau jadi setelah kita tentukan aturan-aturannya, tentunya kita harus bagaimana nih kita menyimpulkannya gitu. Bagaimana mesin penyimpulan fuzzy-nya itu, pengambilan keputusan di fuzzy-nya itu kayak gimana gitu ya. Jadi inferensi fuzzy ini merupakan proses pengolahan input ya. Tadi ada input ya yang didapat dari fuzzy fire tadi dengan mengkombinasikan dengan si rule base yang kita punya. Jadi ada input lalu ada rule base gitu ya. Nah, sehingga nanti dapat memperoleh outputnya gitu, nilai fuzzy barunya gitu ya. Nah, inilah yang digunakan dalam proses apa namanya fuzzy inference engine yang namanya itu adalah ya kalau mesinnya namanya fuzzy inference engine. Jadi artinya dia mesin untuk proses pengambilan keputusannya, di mana dia mengolah input tadi, lalu sama dia dikombinasikan ya dengan rule base-nya, sehingga nanti menghasilkan output baru atau nilai fuzzy baru, gitu ya. Nah, jadi pada inferensi fuzzy ini dia merupakan pemetaan himpunan fuzzy A aksen di U ke B aksen di V. Jadi kalau saya ngomongin pemetaan, nih kita punya X nih awalnya ya. Ini input kan ya, input dalam variabel numerik ya. Lalu dipetakan A menggunakan menggunakan fazifikasi. Nah, tadi ya proses fazifikasi. Lalu dilakukanlah proses fuzzy inference engine dengan mengcombine dengan tadi rule base ya, sehingga yang A tadi dipetakan ya ke B ya, dimana B ini adalah output. Nah, jadi kalau misalnya kita nanti ibu ini berarti proses inferensi fuzinya. Nah, dari sini nanti dilakukan lagi defuzifikasi, dipetakan lagi ke Y. Nah, jadi kalau misalnya sebentar ya, kita ganti warnanya dulu. Nah, jadi yang ini itu adalah input, ya. Lalu yang ini adalah output, ya. Dan ini adalah prosesnya, proses pengambilan keputusan fuzzy-nya. Jadi gitu ya, secara skema himpunannya seperti itu. Nah, dan kalau itu tadi tentang proses atau mesin pengambilan keputusan, ya selanjutnya kita akan masuk ke defuzifikasi, ya.